Sudah di. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan presentasi mengenai supremum. Dan di sini kita akan lanjutkan pembahasannya kemarin pada poin 242 mengenai fungsi. Jadi langsung saja di sini akan pada saudara Lugis untuk menjelaskan gimana Lugis, apa sudah terdengar suaranya? Mungkin karena Lugi sedang ada kendala, mungkin kepada saudara Zalfa, silakan untuk menjelaskan 242 bagian C-nya. Tes, suara saya terdengar gak? Lugi sudah ada ya? Udah aman, guys? Sudah aman. Ya. Oke, langsung guys. Silakan untuk 242, monggo dipersilakan. Oke, siap. Langsung ke bagian B-nya berarti ya. Nah, di bagian B ini perhatikan bahwa fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x elemen D. Nah, pada bagian yang A yang kemarin tidak menyatakan hubungan antara supremum fd dan infimum gd. Nah, jika fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x, dengan D sama dengan himpunan X elemen R, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1. Nah, sehingga didapatkan supremum FD sama dengan 1 dan infimum GD sama dengan 0. Nah, karena supremum GD sama dengan 1, maka kesimpulan dari A terpenuhi. Oke, selanjutnya akan presentasikan sama teman saya Jalpa. Untuk Jalpa dipersilahkan. Oke, terima kasih Lugis. Di sini untuk yang 2.4.2c, jika fx kurang dari sama dengan jy untuk setiap x, y elemen D, maka kita dapat menyimpulkan bahwa supremum fd kurang dari sama dengan supremum gd, sehingga dapat dituliskan supremum fx untuk x elemen D kurang dari sama dengan maaf di sini salah, harusnya infimum GY untuk Y elemen D. Di sini kita akan membuktikan yang 2.4.2 yang bagian C. Untuk premisnya, kemarin kita mempunyai premis umum, misalkan F dan G adalah fungsi-fungsi bernilai real dengan domain D subset R dan F, G terbatas. Nah, untuk yang bagian C ini kita mempunyai premis khususnya, yaitu misalkan pula
fx kurang dari sama dengan gy untuk setiap x dan y elemen D. Akan dibuktikan supremum fd kurang dari sama dengan infimum gd. Nah, di sini untuk pembuktiannya, yang pertama itu karena F terbatas di atas, karena F terbatas, maka menurut definisi 2.4.2 bagian yang ketiga, F terbatas di atas. Selanjutnya, karena F terbatas di atas, maka menurut definisi 2.4.2 bagian yang pertama, terdapat B elemen R, sedemikian sehingga Fx kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen D. Ini berarti B adalah batas atas dari FD. Selanjutnya, karena FD terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan, dua titik tiga titik enam FD tersebut memiliki supremum. Kayaknya mending di whiteboard deh kamu nulisnya supaya ini kan kalau annotation kan dia harus di clear ya. Iya, Bu. Oh, berarti ini saya Mending ganti ke whiteboard. ya, yang sisanya aja tapi yang dipindah. Baik, Bu. Hari Sabtu bukannya Uni sudah selesai ya? Saya lupa. Oh, yang Sabtu kemarin 2.4.2 bagian yang A, Bu. Sekarang yang C. Oh, oke. Ya, Ninda, maaf, boleh tolong di stop share? Biar aku yang, ya. Oke. Maaf, ini layarnya sudah terlihat belum ya? Masih hitam. Masih. Apa sudah terlihat? Oke, tadi kita sudah sampai kalau karena FD terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan 2.3.6 FD memiliki supremum.
Selanjutnya, karena FD mempunyai supremum, maka berdasarkan definisi 2.3.2 bagian 1A, supremum FD adalah batas atas dari FD. Sehingga berdasarkan definisi 2.3.1 bagian yang 1, Fx kurang dari sama dengan supremum Fd untuk setiap X elemen S. Karena Fx kurang dari sama dengan GY untuk setiap X dan Y elemen S. Maka Fx kurang dari sama dengan supremum Fd kurang dari sama dengan GY untuk setiap X dan Y elemen S. Maka dapat kita simpulkan supremum Fd kurang dari sama dengan GY untuk setiap Y elemen S. Selanjutnya, karena supremum Fd kurang dari sama dengan GY untuk setiap X dan Y elemen D, maka berdasarkan definisi 2.3.1 bagian yang kedua, supremum Fd adalah batas bawah dari GD. Selanjutnya, karena GD terbatas di bawah, maka menurut aksioma kelengkapan, maka GD memiliki infimum, yaitu infimum GD di R. Karena supremum Fd karena benar. Karena supremum Fd batas bawah dari GD,
Maka menurut definisi 2.3.2 bagian yang 2B, supremum FD kurang dari sama dengan infimum GD. Maka ini sudah jelas terbukti ya. Baik, untuk 2.4.2 bagian yang C sudah saya jelaskan. Selanjutnya untuk bagian 2.4.3 akan dijelaskan oleh Ninda. Boleh ke halaman 1 whiteboard nggak? Sebentar Bu, ini saya buka di sini. Maaf Ibu, ternyata belum ke save di sini. Tidak otomatis ke save. Tidak Oh, otomatis ke save ya. belum ke save di device-nya, iya Bu. Oh ya udah. Dilanjut ya, Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya sifat Archimedes di dalam definisi 2.4.3 berisi jika Bentar. Biasanya kalau whiteboard-nya dibuka lagi, dia masih ada. Oke, dicoba dulu ya Bu. Ninda maaf, boleh di stop share dulu. Screen whiteboard. Oh iya, maaf, ada Bu. Ini yang halaman pertama. Saya ragunya yang dari F karena fx kurang dari sama dengan GY, maka fx kurang dari sama dengan sub FD kurang dari sama dengan GY. Berarti itu belum bisa disimpulin ya Bu yang ini. Ini sebelumnya. Oke. Kamu belum jelasin kenapa GY bersama dengan FD. Bersama dengan sub FD. Maaf Bu, nggak boleh diambil dari sini berarti ya Bu? Soalnya nggak, ya itu kamu ngambil itu dari mana? Oh, saya kira boleh dari kesimpulan yang di sini Bu. Iya, tapi kamu ngambil kesimpulannya itu dari mana? Kan kamu cuma punya fx kurang dari sama dengan fd. Dan fx kurang dari sama dengan gy. Nisipin fd di tengahnya itu loh. Maaf, dari sini Bu. Dari mana? Yang sini. Yang di atas ini. Kan nggak bisa. Misalnya, apa ya contohnya? Oh, berarti maaf Bu. Berarti ini bisa dipakai kalau fx-nya itu yang di sini ya Bu ya. Jadi fx-nya di tengah baru bisa disimpulin ya Bu. Iya. Ini tadi yang sebelum ini yang dibahas apa sih? Yang ketika di annotation? Menjelaskan ini Bu, menjelaskan kalau F itu
terbatas, maka dia terbatas di atas menurut definisi 242.3. Palingan kamu yang udah pasti itu fx ulang dari sama dengan sub fd palingan baru. Kalau GY besar sama dengan sub fd-nya belum jelas. Ya contoh penyangkalnya yang itu kalau sub fd itu contoh ya, fx saya ambil 1, sub fd saya ambil 3, gy saya ambil 2. Kan tidak berlaku 1 kurang dari 3 kurang dari 2 kan? Iya, Bu. Berarti ini masih kurang tepat ya yang ini buktinya. Iya, Bu, yang di bagian sini berarti ya, Bu. Oke, berarti ini diperbaiki lagi ya yang bagian ininya. Maaf, Bu, izin kalau misalkan ini kan hampir mirip dengan 2.4.1 bagian yang B. Itu bisa dipakai juga nggak ya, Bu? Yang apa? Yang kayak kemarin supremum GD kurang dari sama dengan B, dengan A kurang dari sama dengan B itu sebelumnya. Coba ditulis dulu, saya lupa yang kemarin itu apa. Sebentar, Bu. Kalau yang kemarin misalkan A, B itu subset R, di mana A, B himpunan tak kosong. Akan dibuktikan supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Pakai cara yang seperti itu juga boleh tidak, Bu? Yang kemarin kan supremum fx kurang dari supremum gx ya. Supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Kalau yang A ya? Iya, Bu, ya. Iya. Kalau yang A ya. Coba ini tadi halaman 2-nya kamu nulis apa? Oke, balik lagi ke halaman sebelumnya. Ini kalau ini di halaman 2 sih nggak masalah. Kalau sudah terbukti bahwa si sub FD itu kecil sama dengan GY. Permasalahannya untuk menunjukkan bahwa sub FD itu kurang dari GY. Berarti nanti saya benerin yang di bagian sininya ya, Bu. Iya, kenapa Ya, sub Bu. FD itu kurang dari sama dengan GY? Baik, Bu.
Oke, dilanjut dulu ke apa? Sifat 243. Archimedes. Baik, terima kasih Bu. Mm-mm. Selanjutnya, sifat Archimedes. Menurut definisi 2.4.3, jika X elemen himpunan bilangan real, maka terdapat NX elemen himpunan bilangan asli. Sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Untuk premisnya, ambil sebarang X elemen himpunan bilangan real, maka terdapat NX elemen himpunan bilangan asli. Nah, akan kita buktikan X kurang dari sama dengan NX menggunakan kontradiksi. Pembuktiannya, andaikan N kurang dari sama dengan X, untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli, maka menurut definisi 2.3.1 yang poin pertama, X itu merupakan batas atas dari N. Dengan sifat kelengkapan 2.3.6, maka himpunan bilangan tak kosong N mempunyai supremum di R. Kita misalkan ada U di elemen himpunan bilangan R, himpunan bilangan real. Maka U itu supremum dari himpunan bilangan asli. Ketika kita mengurangi U dengan 1, maka pastilah U-1 bukan batas atas dari himpunan bilangan asli. Kenapa? Karena terlihat dari gambar ini, yang diarsir itu himpunan bilangan asli atau N. Nah, batas atasnya itu U ada di sini. Kalau kita kurangin dengan 1, maka U-1 itu berada di belakang U. Nah, kita misalkan M itu elemen dari N ini. Jadi, kita dapat U-1 itu kurang dari M. Nah, dengan memindah ruaskan min 1 ini, jadi kita dapat U kurang dari M plus 1, di mana M plus 1 ini elemen himpunan bilangan N. Nah, kita lihat, padahal M plus 1 itu ada di sebelah kanan U. Jadi, kita simpulkan U itu bukan batas atas dari N. Jadi, kontradiksi dengan pernyataan bahwa U merupakan batas atas N. Artinya, pengandaian kita tadi salah, maka haruslah X kurang dari sama dengan NX. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Askia. Terima kasih, Ninda. Pembahasan selanjutnya yaitu koroleri 2.4.4 yang berbunyi, jika S adalah himpunan 1/N, di mana N merupakan elemen dari himpunan bilangan asli, maka infimum S sama dengan 0. Premisnya, kita misalkan S adalah himpunan 1/N, di mana N merupakan elemen himpunan bilangan asli. Kemudian akan dibuktikan bahwa infimum dari S sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, pertama kita buktikan bahwa 0 adalah batas bawah dari S. Perhatikan, S adalah himpunan tak kosong. Karena N-nya lebih besar dari 0, maka 1/N juga lebih besar dari 0. Artinya, Kenapa S-nya tidak kosong? Berikan salah satu unsur yang pasti ada di S. Oke. Boleh dibantu untuk ini. Bisa dijelaskan aja, nanti di tulisannya ditambahkan. Di sini kan kita lihat ada 1/N. Artinya dia himpunannya itu dimulai dari 1, kemudian 1/2, 1/3, dan seterusnya gitu. Oke. Di mana setiap N-nya... berarti nanti ya ditambahkan ya. Baik, Bu. Di mana untuk jika N-nya semakin besar, maka elemen dari S-nya semakin kecil. Karena 1/N ini lebih besar dari 0, 1/N itu kan elemen dari S. Maka 0 yang kurang dari 1/N ini merupakan batas bawah dari S. Selanjutnya.
Kemudian akan kita buktikan infimum S-nya sama dengan 0. Karena S punya batas bawah, salah satunya 0 tadi, maka S punya infimum di R, atau di bilangan real. Kita asumsikan infimum S sebagai A, maka jelas A-nya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita ambil sebarang epsilon positif. Maka untuk setiap epsilon positif akan ada 1/epsilon yang berada di himpunan bilangan real. Kemudian dengan menggunakan sifat Archimedes, diperoleh bahwa ada n elemen himpunan bilangan asli, sehingga 1/epsilon lebih kecil dari n. Hal ini mengakibatkan 1/n lebih kecil dari epsilon. Kemudian karena A adalah batas bawah dari S, maka A akan lebih kecil sama dengan 1/n. Kemudian dari beberapa pertidaksamaan yang kita punya, kita peroleh ketaksamaan 0 lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan 1/n, lebih kecil dari epsilon untuk sebarang epsilon yang positif. Lalu kita gunakan teorema 2.1.9. Sehingga saat kita punya persamaan ketaksamaan di atas, maka kita bisa peroleh bahwa A-nya sama dengan 0. Sehingga di awal kita sudah asumsikan infimum S sebagai A, maka infimum S sama dengan A sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa koroleri 2.4.4 adalah benar. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalfa Talita. Dipersilakan. Baik, terima kasih Askia. Selanjutnya saya akan menjelaskan koroleri 2.4.5. Jika T lebih besar dari 0 atau T bernilai positif, maka terdapat NT elemen bilangan asli, sehingga 1/NT lebih dari 0 dan 1/NT kurang dari T. Selanjutnya pembuktiannya, premisnya. Kita ambil T lebih besar dari 0, di mana NT terdapat NT elemen bilangan asli. Akan dibuktikan 1/NT lebih dari 0 dan kurang dari T. Pembuktiannya, yang pertama, dari koroleri 2.4.4 yang baru saja dijelaskan, jika terdapat S yang didefinisikan 1/N, di mana N elemen bilangan asli, maka infimum S sama dengan 0. Sehingga didapatkan infimum 1/N, di mana N bilangan asli sama dengan 0. Karena terdapat infimum 1/N, di mana N di bilangan asli sama dengan 0, dan T lebih dari 0, maka T bukan batas bawah dari himpunan 1/N, di mana N di bilangan asli. Sehingga ada NT elemen bilangan asli, sedemikian sehingga 1/NT lebih dari 0 kurang dari T. Dari 1, 2, dan 3 terbukti bahwa koroleri 2.4.5 adalah benar. Selanjutnya akan dijelaskan latihan oleh Lugis. Mohon maaf oleh Askia ya. Nomor 1 halaman 44 diambil dari buku Bartel Introduction to Real Analysis edisi keempat. Soalnya tunjukkan kemudian kita punya premis misalkan S adalah himpunan 1-1/N, di mana
Gimana Setia? Tadi suaranya putus-putus. Dari S. Halo, masih Iya, masih putus-putus. Oke. Halo. Gimana Askia? Kayaknya jaringan dari Askia kurang stabil. Saya lanjutkan aja. Ya. Premisnya misalkan S sama dengan himpunan 1 dikurangi 1 per N, di mana N elemen N akan dibuktikan supermum S sama dengan 1. Nah, pembuktiannya yang A akan dibuktikan bahwa 1 merupakan batas atas dari S. Perhatikan bahwa S bukan himpunan tak kosong. Karena 0 kurang dari 1 per N, maka 1 dikurangi 1 per N kurang dari 1. Nah, oleh karena itu 1 merupakan batas atas dari S. Lanjut. Nah, selanjutnya latihan 2.4 nomor 1. Maaf, maksudnya yang bagian B akan dibuktikan supremum S sama dengan 1. Nah, pembuktiannya kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat Archimedes definisi 9, diperoleh bahwa terdapat N elemen N besar sedemikian sehingga 1 per epsilon kurang dari N. Nah, hal ini mengakibatkan 1 per N kurang dari epsilon. Dengan demikian, kita peroleh ketaksamaan 1 dikurangi epsilon kurang dari 1 per 1 per N. Nah, lanjut. Nah, berdasarkan lemma 2.3.4 atau lemma 4, maka 1 adalah supremum S, sehingga supremum S sama dengan 1. Terbukti bahwa supremum himpunan 1 dikurangi 1 per N, di mana N elemen N besar sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada latihan 2.4 halaman 3 yang diambil dari halaman 44. Nah, permasalahannya S subset dari bilangan real. S bukan himpunan tak kosong. Buktikan jika U sama dengan supremum S, maka U dikurangi 1 per N bukan batas atas S, dan U tambah 1 per N batas atas S untuk setiap N elemen N besar. Nah, premisnya misalkan S subset dari himpunan bilangan real, S bukan himpunan tak kosong. Jika U sama dengan supremum S, maka U min 1 per N bukan batas atas S, dan U tambah 1 per N batas atas S untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Nah, pembuktiannya untuk setiap N elemen bilangan asli, N kecil kurang N lebih dari 0, maka 1 per N lebih dari 0 juga. Nah, 1 per N
lebih dari 0 dapat dinyatakan 0 lebih dari min 1 per N. Nah, perhatikan bahwa 0 lebih dari min 1 per N dan U elemen S, maka U lebih dari U 1 per N. Nah, U lebih dari U min 1 per N dapat dinyatakan U dikurangi 1 per N kurang dari U. Nah, karena U batas atas S, maka U dikurangi 1 per N bukan batas atas S. Nah, itu pernyataan yang pertama. Nah, terus selanjutnya perhatikan juga 1 per N lebih dari 0 dan U elemen S, maka U kurang dari U tambah 1 per N sama dengan T. Karena T sebarang batas atas S, maka U tambah 1 per N batas atas S. Nah, ini pernyataan yang kedua. Nah, dari pernyataan pertama dan kedua diperoleh bukti bahwa S subset dari himpunan bilangan real, S bukan himpunan tak kosong. Oke. Sorry, ini latihan 44 nomor latihan 24 nomor 3 ya. Iya, Ibu. Coba balik lagi ke soal dan bagian premis dan akan dibuktikannya. Yang kamu nulis premis dan akan dibuktikan. Salah ininya. Premisnya salah, akan dibuktikannya juga salah. Coba tampilkan dua layar, satu layar slide-nya, satu layarnya buku Barto. Oke, seharusnya apa itu premisnya? Atau kamu terjemahkan deh itu soalnya ke dalam bahasa Indonesia dulu deh sebelum memilah mana yang premis dan mana yang ADB. Coba diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Apa itu soal nomor 3? Ini suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Bu. Oke, apa itu soalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Soal subset bilangan dari R. Misal S himpunan tak kosong subset bilangan dari R ikan ke
Jika S subset dari himpunan bilangan real di himpunan tak kosong, buktikan jika U ada di himpunan bilangan real yang mempunyai sifat untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli, maka U-1 per N itu bukan batas atas dari S. Oke, jadi itu seharusnya apa premisnya dan yang akan dibuktikan? S subset R itu bukan himpunan tak kosong ya? Kemudian, apa lagi? Itu saja premisnya? U itu elemen R, bilangan real. Kemudian, premis itu adalah sebelum kata maka. Kalau bahasa Inggris sebelum kata then. Berarti seharusnya apa itu premisnya? Dan yang setelah then itu adalah yang akan dibuktikan, bukan itu premisnya. Nah, kalian nih kebalik. Kalian menjadikan tujuan menjadi premis. Premisnya itu seharusnya misalkan S subset R dan S tak kosong. Kemudian jika U subset R, jika U elemen R Bu, maaf suaranya hilang. Oke, ini suara saya kedengeran nggak? Bu, sudah terang. Oke. Berarti kalian latihan 243-nya masih salah ya, berarti diperbaiki, dan kalau udah nggak ada yang mau dipresentasikan boleh ditutup dulu. Terus nanti videonya tolong di-share. Jadi karena tadi saya sering keluar masuk Zoom, berarti banyak yang saya miss. Jadi saya cek dulu videonya dan kemudian saya komen mana yang perlu diperbaiki. Ya, segera saya kirim ke Ibu ya videonya. Oke. Baik, Bu. Alhamdulillah presentasi kelompok 5 sudah selesai.
Kami memohon maaf jika banyak sekali salah pembuatan PowerPoint dan juga isinya. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.